Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita panjatkan puja, puji serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang memberikan kita begitu banyak nikmat. Salawat dan salam selalu senantiasa tercurahkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju cahaya yang benderang, dari alam kebodohan menuju cahaya ilmu, dari kemiskinan menuju kesejahteraan, dari kesesatan menuju hidayah yang terang benderang. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umat Islam yang mengikuti sunnahnya hingga akhiruz zaman. Ayolah ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini izinkanlah saya untuk berbicara mengenai salah satu aspek penting di dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita teladani, yaitu berdagang atau berbisnis. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang yang sangat sukses dan cemerlang di masa beliau. Sejak masa muda, beliau sudah terjun ke lapangan, ke dunia perdagangan, dan bahkan sebelum menerima wahyu, beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur lagi terpercaya. Pada hari ini, marilah kita gali lebih dalam tentang bagaimana Rasulullah SAW menjalankan aktivitas bisnis dan berdagang. Bukan hanya sekedar mencari keuntungan duniawi, tetapi juga sebagai sarana untuk mendapatkan keberkahan hidup yang mendalam, baik di dunia dan yang terpenting di akhirat kelak. Salah satu sifat yang sangat menonjol dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berdagang adalah kejujuran. Kejujuran beliau di dalam berdagang menjadikan beliau terkenal dengan julukan Al-Amin, yang terpercaya. Ini adalah sifat yang harus kita teladani di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di dalam berdagang. Ayyuhal ikhwah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tajir as-saduq al-amin ma'an nabiyyin was-siddiq wasyuhada was-salihin." Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang siddiq dan para syuhada dan juga orang-orang saleh. Ayyuhal ikhwah, kejujuran di dalam berdagang ataupun berbisnis bukanlah hanya memberi manfaat bagi diri kita sendiri, tetapi juga akan memberi keberkahan bagi usaha yang kita jalankan. Seperti yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, At-tijarah la takunu illa bil iman was sidq. Perdagangan tidak akan mendapatkan keberkahan kecuali dengan iman dan juga kejujuran. Jika seseorang pedagang tidak jujur di dalam niat dan tindakannya, maka usahanya dipastikan akan kehilangan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kejujuran adalah pondasi utama di dalam perdagangan yang harus kita pegang teguh. Amanah adalah nilai kedua yang sangat ditekankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan dagang dan juga bisnis. Sebagai seorang pedagang, amanah harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Suratun Nisa ayat 58. Dalam hal perdagangan, amanah berarti bahwa kita harus jujur dalam menimbang, mengukur dan memastikan barang yang kita jual sesuai dengan yang dijanjikan atau disepakati. Tidak boleh ada penipuan dalam kualitas barang ataupun kuantitas barang yang dijual. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
celakalah orang-orang yang curang di dalam menakar dan juga menimbang, yang ketika mereka mengambil takaran dari orang lain, mereka menuntut dengan penuh hak mereka, tetapi ketika mereka memberi takaran atau timbangan kepada orang lain, mereka mengurangi hak orang tersebut. Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3. Ayuhal ikhwah, kita tidak hanya menginginkan keberhasilan dunia, tetapi juga keberkahan di dalam setiap transaksi yang kita lakukan. Oleh karena itu, menjaga amanah di dalam berdagang adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat dihargai di dalam Islam. Nabi besar Muhammad SAW mengajarkan kita untuk memanfaatkan waktu dengan baik dalam setiap aktivitas, termasuk di dalam berdagang. Di dalam sebuah hadis, beliau bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu pagi mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Para ulama seperti Imam Ibn Rajab Al-Hambali juga menekankan pentingnya memulai hari dengan baik. Di dalam kitab Lataif Al-Ma'arif, ia menjelaskan bahawa waktu pagi adalah waktu yang penuh dengan keberkahan, dan barang siapa yang memulai usahanya di waktu pagi dengan niat yang baik, maka usaha tersebut akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibn Rajab berkata, Al-amalu fi awwalin nahar la yakunu illa barakatan idza kana fihi ikhlas wa sidq. Bekerja di awal hari akan menjadi berkah jika dikerjakan dengan ikhlas dan juga jujur. Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar kita menghindari segala bentuk penipuan dan juga kecurangan di dalam berdagang. Beliau bersabda, Man ghasya minna falaysa minna. Barang siapa yang menipu, maka dia bukanlah golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis, Nabi Muhammad SAW dengan tegas mengingatkan kita bahawa penipuan di dalam perdagangan adalah tindakan yang sangat tercela. Hal ini juga ditekankan oleh para ulama seperti Imam An-Nawawi yang mengatakan di dalam syarah As-Sahih Al-Muslim, Al-ghish fi tijarah yuaddi ila kharabil adyan wal akhlaq. Penipuan di dalam perdagangan dapat menyebabkan kerusakan pada agama dan juga akhlak. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus senantiasa menjauhi segala bentuk penipuan ataupun kecurangan. Ayolah ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keberhasilan yang datang dari penipuan hanyalah keberhasilan yang penuh dengan keburukan dan tidak akan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Ayolah ikhwah, dalam berdagang, menjaga hubungan baik dengan pelanggan adalah hal yang sangat fundamental dan sangat amat penting. Nabi besar Muhammad SAW selalu menunjukkan sikap ramah dan saling menghormati kepada setiap orang, tidak peduli status sosial mereka. Di dalam sebuah hadis beliau bersabda, Man lam yashkurin nas la yashkurillah. Barang siapa yang tidak mau berterima kasih kepada orang lain, maka dia sama saja tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad. Dalam kaitannya dengan perdagangan, berarti bahawa seorang pedagang harus menghargai pelanggan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada mereka. Seperti yang dikatakan Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, At-tajir yajib alaihi ayyakuna husnul muamalah ma'a zabainihi. Seorang pedagang harus memiliki akhlak yang baik dalam berinteraksi dengan pelanggannya. Nabi Muhammad juga mengingatkan kita untuk tidak terjebak di dalam perang harga yang kiranya dapat merugikan. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, La tajaru fi tijaratikum. Janganlah kalian saling merusak di dalam berdagang. Hadis riwayat Abu Dawud. Hal ini
mengajarkan kita untuk menghindari persaingan yang tidak sehat. Di dalam Islam, bisnis harus dilakukan dengan cara yang saling menguntungkan dan bukan dengan saling merugikan pihak lain dengan demi keuntungan pribadi. Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan di dalam Al-Madhab As-Salafi, la yajuz lil muslim ayyadur bi akhi fi tijaratihim. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk merugikan saudaranya di dalam perdagangan mereka. Hal ini mengajarkan kita bahawa persaingan di dalam bisnis harus dilakukan dengan cara yang etis, tidak mengorbankan kebaikan dan hak orang lain demi keuntungan pribadi. Perdagangan yang sehat dan saling menguntungkan adalah bagian dari akhlak yang mulia yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam berdagang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menekankan pentingnya keadilan. Keadilan adalah salah satu prinsip dasar di dalam Islam dan ini berlaku juga di dalam dunia bisnis. Tidak ada satu pihak pun yang boleh diperlakukan secara tidak adil. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu li muslimin ay yabi'a ala bai'i akhihi wa la yahtakir." Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual di atas jualan saudaranya dan tidak boleh melakukan praktik penimbunan. Hadis riwayat Muslim. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang adanya praktik penimbunan barang untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil. Praktik ini banyak terjadi di pasar, di mana barang-barang disimpan dengan tujuan menaikkan harga yang dapat merugikan konsumen, dan ini hal yang sangat tidak disukai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk senantiasa berlaku adil baik terhadap pelanggan maupun terhadap pesaing kita. Imam Ar-Raghib Al-Isfahani dalam bukunya Al-Mufradat fi Gharibil Quran menjelaskan bahawa keadilan dalam perdagangan adalah salah satu bagian daripada ihsan yang harus dilakukan oleh setiap pedagang muslim. Ia mengatakan al-adlu fit tijarah huwa ifa'ul haqq lil akhirin wa i'ta' kulli dhi haqqin haqqahu. Keadilan di dalam perdagangan adalah memberikan hak kepada yang berhak dan tidak merugikan hak orang lain. Ayuhal ikhwah, salah satu sifat mulia yang juga diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kedermawanan di dalam berdagang. Beliau seringkali memberikan contoh di dalam bersedekah dari hasil perdagangannya. Bahkan beliau tidak segan-segan memberikan barang yang dijualnya kepada yang lebih membutuhkannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yu'thir an-nas fa innahu la yu'thar." Barang siapa yang tidak mendahulukan kepentingan orang lain, maka ia juga tidak akan didahulukan kepentingannya. Hadis riwayat Bukhari. Imam An-Nawawi fi Majmu' Asy-Syarh Al-Muhadzab menegaskan pentingnya bersikap dermawan di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalam berdagang ataupun berbisnis. Ia mengatakan, "At-tajirul ladzi yuhsin ilan nas wa yu'tihim min fadli malih huwa alladzi yuhza bi barakatin fi tijaratih." Pedagang yang berbuat baik kepada orang lain dan memberi sebagian hartanya kepada mereka adalah pedagang yang akan mendapatkan keberkahan dalam perdagangannya. Dengan bersedekah, kita tidak hanya memperoleh pahala tetapi juga keberkahan di dalam usaha kita yang menjadikan kehidupan kita lebih bermakna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kita untuk terus meningkatkan kualitas diri di dalam setiap aspek kehidupan kita. Termasuk di dalamnya adalah berdagang. Beliau mengajarkan bahawa seorang pedagang yang baik tidak hanya mengandalkan kemampuan teknis ataupun pengetahuan tentang produk atau product knowledge, tetapi juga harus memiliki kualitas moral dan juga spiritualitas yang tinggi.
Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min abarrikum ahsanukum qila wa 'azzamukum ajra." Sesungguhnya hanya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik perkataannya dan yang paling besar pahalanya. Hadis riwayat Muslim. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali di dalam bukunya Ihya Ulumuddin, beliau menulis tentang pentingnya akhlak di dalam berdagang. Beliau mengatakan, "At-tajirul mu'min la yaghush wa la yakhda fi tijaratihi bal yuhsin muamalatan nas wa yuzhir lahum al-ihtiram." Pedagang yang beriman tidak menipu ataupun menyesatkan dalam perdagangannya, melainkan ia berbuat baik kepada orang lain dan menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Ayuhal ikhwah, pedagang yang baik adalah pedagang yang senantiasa menjaga akhlaknya, menghormati hak orang lain dan berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap transaksi. Pedagang yang baik adalah pedagang yang senantiasa menjaga akhlaknya, menghormati hak orang lain, dan berusaha memberikan yang terbaik di dalam setiap transaksinya. Salah satu hal yang sangat ditekankan di dalam Islam dalam konteks perdagangan adalah menghindari praktik riba ataupun bunga. Nabi Muhammad SAW dengan tegas melarang adanya riba di dalam transaksi perdagangan karena hal tersebut merugikan pihak yang satu dan juga tidak adil. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya riba pada zaman jahiliyah telah dihapus. Siapa yang memiliki hak riba dari transaksi riba, maka tidak ada hak untuknya." Hadis riwayat Muslim. Imam Asy-Syafi'i di dalam juga menjelaskan secara rinci bahawa riba adalah praktik yang dilarang di dalam Islam, baik dalam bentuk bunga, pinjaman ataupun di dalam bentuk apapun yang merugikan satu pihak dengan pihak yang lain. Ia menyatakan, "Ar-riba yuaddi ila darar fin nasabat wa yufsid al-'ammah wal khassah." Riba menyebabkan kerusakan dalam hubungan sosial dan merusak masyarakat baik secara umum maupun secara khusus. Oleh karena itu, di dalam berdagang kita harus senantiasa berhati-hati dan juga tidak terjebak pada praktik riba yang senantiasa merugikan dan selalu mengedepankan transaksi yang halal dan barakah sesuai dengan ajaran Islam. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup ini tidak ada yang lebih penting selain mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW dalam setiap aspek kehidupan, termasuk di dalam hal berdagang. Kita bisa belajar dari cara beliau berdagang yang jujur, penuh amanah dan mengutamakan keadilan dan juga menghindari daripada penipuan serta praktik yang dapat merugikan orang lain. Semua prinsip tersebut harus kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam dunia bisnis maupun di dalam interaksi kita dengan sesama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan untuk meraih keberkahan di dalam setiap bisnis yang kita jalankan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.